Oke teman-teman, pada video kali ini bukan video edukasi ya, jadi ini kita mau sharing aja tentang kegiatan kami waktu mensortir ikan-ikan yang dewasa. Nah, ikan ini sebetulnya belum waktunya kami sortir karena sebetulnya tidak ada tempat juga gitu, karena kolam panen kami masih banyak ikan ukuran 2, 3, dan 4 ekor. Tapi ternyata di akhir November waktu itu ada permintaan ikan ukuran 1,3 kilo atau 1,2 kilo untuk acara tahun baru. Nah, ini kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang padat, memang marketnya ya dari tetangga-tetangga sendiri ya. Jadi ada request untuk ikan ukuran 2 atau ukuran 3. Nah, karena kami sebetulnya untuk kolam panen itu kan udah cukup banyak juga ya ikannya ya, tapi kayaknya nggak memenuhi gitu untuk permintaan ikan ukuran 2 dan 3. Makanya kami ambil ikan ukuran 2 dan 3 untuk dipindahkan ke kolam panen. Seperti yang kita tahu ya, pertumbuhan ikan itu kan nggak selalu normal ya, nggak selalu sama semuanya. Jadi ada juga yang pertumbuhannya lambat, ada yang pertumbuhannya cepat. Nah, di sini kita tuh cari ikan-ikan yang pertumbuhannya cepat, yang kebetulan di kolam pembesaran dia ukurannya sudah unggul sendiri dibandingkan teman-teman yang seusianya. Jadi kita ambil ikan ukuran 2 dan ukuran 3 yang sedang ada di kolam pembesaran. Show ya. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, untuk ikan-ikan yang udah dewasa seperti ini, kita ini nggak bisa kalau sortir tuh airnya betul-betul habis gitu, karena dia nanti ikannya itu terlalu, kalau padat ya, kalau padat tuh biasanya dia nanti sirip ketemu sirip gitu, jadi ikannya itu takutnya saling melukai. Ikan jadi sakit setelah sortir tuh udah umum banget terjadi ya, karena luka, karena keracunan amoniak, atau karena penanganan pasca sortirnya itu nggak bener. Misalnya lupa mengencangkan oksigen atau menambahkan probiotik, karena kan waktu air itu dibuang, air barunya itu kan butuh ya tambahan probiotik. Cantiknya. Dagingnya lumayan tuh tebal. Mantap. Mantap, bagus lagi warnanya. Nah, inilah contohnya ya teman-teman, ikan yang sebetulnya di kolam pembesaran tapi dia unggul sendiri gitu, lebih besar dibandingkan teman-temannya. Dan ini nggak cuma 1-2 ekor, karena memang ikan ada yang memang tidak mau besar gitu kan, ada juga yang memang dia cepet banget besarnya gitu. Kadang ada yang memanjang tapi kurus, kadang ada yang bulat. Nah, tapi kalau yang paling umum di kolam ras itu dia badannya membulat dulu ya, lebar gitu, baru nanti ketika dia dikasih pakan yang intensif, baru dia betul-betul badannya tuh tebal, gemuk. Di ikan kami juga ada juga beberapa yang pada akhirnya dia kurus. Nih salah satunya nih yang di tangan kami ini cukup kurus ya, bisa dibilang kurus karena dia itu kan makan itu dia berebut ya. Kadang ada yang beruntung lah gitu, waktu kita lempar pakannya dia langsung dapat banyak gitu, ada yang datang terakhir gitu tuh kebagiannya sedikit. Nah, itu tuh makanya kita kalau ngasih makan itu sebaiknya perlahan-lahan, pelan-pelan, dan sebisa mungkin merata gitu. Jadi pertumbuhan ikan kita juga merata. Cuman kan kadang kita juga masalah waktu ya, karena ada banyak kerjaan juga, akhirnya kita buru-buru main lempar aja gitu ke kolam. Padahal kerugiannya itu ya di masa depannya juga gitu, ketika ikannya nanti ukurannya berbeda-beda malah ngerepotin kita sendiri buat sortir. Kan kalau misalnya ikannya merata gitu tumbuhnya, kita tuh bisa gampang lah gitu untuk ambil. Seandainya mau dipanen pun kita bisa langsung ambil satu kolam gitu ya, walaupun sebetulnya ikan tetap ya secara genetiknya berbeda-beda pertumbuhannya. Cantik lagi. Cantik. Ada lagi nggak tuh? Nah, selesai dengan ikan ukuran 2 dan 3, kita lanjut ke ikan ukuran 1,4 kilo. Jadi ikan 2 dan 3 tadi itu kita mau sediakan untuk di
malam tahun baru, sedangkan ikan-ikan ukuran yang sekilo 4 itu untuk yang kebutuhan harian ya, dan yang untuk kita konsumsi sendiri. Kita juga konsumsi sendiri untuk ikan nila ini karena pertama harga di pasar lebih mahal ya daripada ikan kita, yang kedua ya kita tahu kualitas ikan kita gitu. Jadi memang lebih aman kita konsumsi ikan yang kita pelihara sendiri kalau sistem budidayanya benar ya. Jadi jangan terpaku sama kata pelihara sendirinya juga ya. Selama sistemnya benar, teman-teman itu bisa kok menghasilin ikan yang kualitasnya baik lah, mau itu untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual. Yang pasti alasannya sebetulnya nggak cuman karena ikan nila itu enak ya, teman-teman juga sadar betul lah kalau misalnya nilai gizi dari ikan nila itu tinggi ya. Jadi ikan nila itu banyak mengandung vitamin B12, fosfor, kalium, selenium, dan zat-zat lainnya lah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Saya juga pernah baca ya kalau misalnya dalam 100 gram saji ikan nila itu dia 26 gramnya itu protein. Jadi bisa dibilang 26% ya itu protein. Ini jadi bagus banget nih untuk orang-orang yang lagi diet, lagi membentuk otot. Sama ini juga sih, ikan nila ini bagus banget untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan itu yang membutuhkan protein dalam jumlah yang tinggi ya, kalau misalnya ikan air tawar ya yang mudah didapat itu lele dan ikan nila lah. Tapi kalau dari segi rasa memang bisa dibilang ikan nila sedikit lebih unggul lah dari lele ya. Balik lagi sebetulnya selera, tapi kalau kita bilang secara umum memang ikan nila itu lebih enak dan dia punya image ikan yang bersih gitu. Ya ikan lele juga bersih, cuman ada aja kan oknum yang agak bandel lah gitu ngasih makan ikan lele itu pakai jeroan atau ayam tiren gitu. Sedangkan kan kalau ikan nila kan misalnya kita mau kasih alternatif, kita kasih itu dia nggak akan makan gitu. Ada lah ya sedikit yang makan, tapi nggak mungkin semua ikan nila kita akan makan itu gitu. Jadi bisa dibilang ya ikan nila nih cukup manja ya, makanya kita alternatifnya itu yang nabati semuanya. Dan sisi positifnya ya ikan nila tetap dapat image ikan yang makannya bersih dan lingkungannya juga bersih. Oke, setelah sortirnya selesai, ini kita pindahkan ke kolam panen kita dan kita melakukan pengisian air di kolam pembesaran yang tadi. Dan di kolam panen kita ini kita juga nggak cuman taruh ikan ukuran 2, 3, 4 ya. Sebetulnya kita juga taruh ikan ukuran 7 dan ukuran 8, 1 dan 2 ekor lah gitu. Karena memang untuk menu-menuhin kolam, kenapa harus dipenuh-penuhin biar ikannya ini tidak kawin asal. Kalau dia kawin asal itu nanti dia jadi ada banyak telur, dan karena kita sistem sirkulasi kemungkinan telur-telur itu akan menyangkut di filter. Nah itu nanti kita jadi capek ngebersihin. Makanya kita dari awal tindakan preventifnya adalah meletakkan ikan-ikan yang kecil di kolam ini. Nah teman-teman, ini kembali ke kolam pembesaran kita. Jadi kita nggak boleh asal isi air terus tinggal gitu ya, nggak bisa. Kita udah jelasin tadi di awal kalau misalnya ada treatmentnya untuk air baru yang diisikan ke kolam. Nah pertama-tama itu ada syarat mutlaknya kalau misalnya penggantian air itu tidak boleh lebih dari 50% dari debit air kolam kita, biar ikannya itu tidak stres ya, biar ikannya nggak kaget. Dan kalau kami sendiri di sini kami memilih untuk mengisi airnya itu langsung ke kolam. Jadi dari bottom drainnya itu nanti air yang lama itu akan keluar berikut dengan kotoran-kotoran yang udah lama menyangkut di saluran. Kemudian dia akan melewati filter. Jadi nanti air yang didorong kembali itu sudah melalui filter, dikembalikan ke kolam itu air yang udah betul-betul bersih. Jadi air yang bersih ditambah air yang baru. Jadi nanti airnya itu lebih jernih, lebih bening, dan pastinya akan lebih sehat buat ikan ya. Nah nanti tinggal teman-teman itu ngelihat dari filternya. Kalau misalnya kira-kira filter biologisnya itu belum maksimal banget, berarti teman-teman harus kasih bakteri starter lagi. Kalau memang tidak perlu ya nggak usah. Tapi untuk beberapa kondisi khusus, misalnya ada ikan yang udah cukup lemas, atau teman-teman misalnya ini teman-teman baru banget mulai budidaya gitu dan nggak mau ambil risiko, nah ya itu lebih baik lakukan semuanya ya. Mulai pertama dari teman-teman itu memberikan air barunya langsung ke kolam, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman menambahkan garam ini untuk menetralkan pH air dan menghambat pertumbuhan jamur.
Kemudian yang paling terakhir itu menambahkan bakteri starter ya, yang mengandung nitrobakter dan nitrosomonas lah. Pengaplikasiannya bisa teman-teman taruh langsung di kolam, atau buat teman-teman yang pakai MBBR kayak saya ini pakai MBBR, itu bisa diaplikasikan di filter biologisnya. Jadi lebih hemat dan tidak perlu dikultur dahulu. Biasanya setelah sortir kayak gini, ikan-ikan itu juga lemes karena kekurangan oksigen. Kalau bisa teman-teman kencangkan aerasinya, atau kalau memang nggak bisa ya per 2 jam, per 3 jam kontrol, lihat di kolamnya ada ikan yang lemas apa enggak. Kalau memang perlu dikarantina, teman-teman bisa karantina. Ya teman-teman, mungkin segitu aja sharing kita di video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Selamat liburan akhir tahun. Terima kasih.